A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa kita terima. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai model dan panutan kita semuanya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali untuk kesekian kalinya berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang begitu agung, begitu istimewa, dan begitu kita tunggu-tunggu untuk bisa bertemu dengannya. Tak lain dan tak bukan, tujuannya adalah supaya kita diberi kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu, hari-hari kita, jam-jam kita, bahkan detik-detik kita untuk beribadah kepadanya. Allah telah memilih bulan Ramadan untuk dimuliakan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk itu saudaraku, sering sekali kita menyebut Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sudah selayaknya bila di dalam bulan yang mulia ini kita sebagai muslim dan muslimat lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Lebih banyak lagi waktu yang kita luangkan untuk berinteraksi dan memenuhi hak-hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Setidaknya ada 4 hak yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran. Yang pertama, membacanya. Setiap umat muslim selalu dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Selain mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran juga merupakan upaya untuk mencapai kelapangan hidup agar terhindar dari kesempitan. Seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Dawud seperti buah yang wangi harumnya dan manis rasanya. Di bulan Ramadan, para ulama terbiasa membaca dan mengkhatamkan Al-Quran tidak cukup sekali, tapi berkali-kali. Tercatat dalam riwayat, seorang ulama yang hidup sekitar tahun 50-60 Hijriah, Qatadah namanya, terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Tapi khusus di bulan Ramadan beliau terbiasa menghatamkan 3 hari sekali. Bahkan di akhir-akhir Ramadan beliau biasanya menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Saudaraku sekalian, kita kenal Imam Asy-Syafi'i sebagai salah seorang imam madhab.
Diriwayatkan beliau juga terbiasa di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Masya Allah. Artinya dalam sehari semalam beliau terbiasa 2 kali menghatamkan Al-Quran. Tentu saja masih banyak riwayat-riwayat yang pernah kita dengar, kita baca yang senada dengan hal itu. Bagaimana dengan kita? Kalau biasanya kita menghatamkan mungkin 3 bulan, 4 bulan, bahkan setengah tahun baru khatam sekali, mari kita berusaha paling tidak di bulan Ramadan ini 1 bulan kita bisa khatam 1 kali. Syukur-syukur bisa lebih, 2 kali, 3 kali, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hak kedua yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran adalah mentadaburinya. Dalam surat Shad ayat ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka mentadaburinya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Al-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, pada Al-Quran terdapat kebaikan dan ilmu yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat petunjuk dari kesesatan, obat dari penyakit, cahaya untuk menerangi kegelapan, dan setiap hukum yang kita butuhkan. Hanya dengan memperhatikan, merenungkan, mempelajari isi kandungan Al-Quran, serta memikirkannya, seorang akan mendapatkan berkah dan kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus menyadari, Al-Quran itu kitab penuh berkah dan mengandung mutiara yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya, yang ketiga, hak dari Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah mengajarkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan masih banyak hadis-hadis yang semakna dengan itu. Kita tentu berharap bisa menjadi bagian dari aktivitas belajar dan mengajar Al-Quran. Baik kita sebagai orang yang sedang belajar Al-Quran atau orang yang sedang mengajarkannya, dua-duanya diberi predikat oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Saudaraku sekalian, hak Al-Quran yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang keempat, adalah mengamalkannya. Amal adalah buah dari ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita miliki, tidak akan ada gunanya ketika itu semua tidak kita amalkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menilai amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.